Halo Gen People, balik lagi sama gua Gaza. Gua Bayu, salam G-Sport. Sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang bisa terlihat ya. Kita sedang memegang apa? Sepeda. Kita akan membahas tapi FIBA Asia Cup. Sungguh sambung sekali. Baru kemarin ya Zaya, FIBA Asia Cup baru kelar ya? Ya, hari Minggu selesai finalnya. Dan Australia berhasil juara ya. Sejak tanggal 12 sampai 24 Juli ya. Iya betul. Yang berlangsung di Istora Senayan. Australia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Lebanon. Skornya tipis banget. Tipis, sangat tipis. Hanya beda 1 poin ya. 75-73. Satu lemparan. Satu lemparan. Satu lemparan 75-73. Terus peringkat keduanya ada Selandia Baru ya. Iya. Yang mengalahkan Peringkat Yordania. Iya, peringkat 3. Mengalahkan Yordania ya. Yordania. 83-75. Menariknya itu Australia dan Yordania itu merupakan satu grup yang sama dengan tuan rumah Indonesia. Indonesia sendiri dipastikan gagal menuju ke babak 8 besar ya. Ya. Setelah dikalahkan Australia, dikalahkan Yordania, terus di babak playoff-nya dikalahkan Cina juga. Kalahnya telak lagi ya. Bedanya 50 poin, dia 50 poin ya. 58-108 tuh. Di babak kualifikasi atau playoff ke perempat final. Karena Indonesia hanya finish di posisi ketiga di grup A ya. Iya. Itu mau nggak mau membuat Indonesia pupus ya. Pupus harapan untuk ke FIBA World Cup Piala Dunia tahun depan, tahun 2023. Padahal kita jadi tuan rumah ya. Padahal sayang banget, itu menjadi sebuah momen menarik ya. Betul. Mengingat Indonesia, Filipina, dan Jepang ya menjadi tuan rumah. Menariknya lagi, Filipina juga gagal ya. Betul. Padahal Filipina sendiri kalau kita tahu lumayan kuat ya. Basketnya di ASEAN dan Asia. Mereka pun masuknya pot 2 kan. Ya. Sedangkan kita pot 4, kasarannya Kita kayak pot gitu. 4. Menariknya ada sisi menariknya juga adalah Lebanonnya itu sendiri ya. Ya. Lebanon berhasil mencapai final. Padahal dia di pot 3 yang secara statistik ranking FIBA-nya itu di bawah Filipina. Dan Lebanon itu udah tidak ke final sejak 2007. Jadi terakhir ke final tuh dia tahun 2007 di FIBA Asia Cup di Jepang, Tokushima. Tapi dia kalah dari Iran dengan skor 69-74. Oke. Baru balik lagi dia tahun 2022 ke final nih lawan Australia dan berhasil kalahnya hanya tipis ya. Nggak berhasil juga mungkin. Tapi ada peningkatan lah, ada perkembangan dari Lebanon. Kalau Australia juara mah ya udahlah ya. Iya. Karena mereka juara bertahan juga, secara ranking FIBA juga peringkat ketiga dunia ya. Iya, betul. Maksudnya itu yang terkuat di Asia. Tapi yang menjadi sorotan adalah Indonesia sendiri. Sebagai kita warga Indonesia, selain kita warga Indonesia juga tuan rumahnya ya kan. Sempat ada euforia untuk harapan lolos ke babak 8 besar, otomatis lolos ke Piala Dunia tahun depan juga ada ketika berhasil mengalahkan Arab Saudi ya. Arab Saudi, pertandingan pertama grup A ya. Skornya juga lumayan gede lagi ya, 85-4. Maksud kita di sini adalah mereka tuh bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor yang cukup telak, padahal pada pertandingan persahabatan kualifikasi ya? Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia kalah kan? Makanya berhasil balas dendam lah di FIBA Asia Cup tuh menjadi laga balas dendam kepada Arab Saudi karena dikalahkan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia kemarin sebelum FIBA Asia Cup. Ya, jadi ketika berhasil mengalahkan Arab Saudi, fans basket Indonesia itu berharap kita bisa memberikan kejutan kepada Yordania dan juga Australia. Ya. Hingga pada akhirnya kalah Lawan Yordania kalah di pertandingan kedua, kalah dari Yordania dan Australia juga kalah. It's okay. Maksudnya kan perjalanan masih panjang. Betul banget. Apalagi pemain-pemain Indonesia ada yang mulai muncul cercah bibit-bibit ya, kayak Marques Bolden dan Derek Michael. Nama lengkapnya Derek Michael Saverius kalau nggak salah. DMX deh, pokoknya singkatannya DMX tuh. DMX ya. Derek Michael. Maksudnya di sini adalah perjalanan mereka masih panjang, pengalaman dari pertandingan FIBA Asia Cup melawan para pemain-pemain kelas dunia. Ya. Itu bisa menjadikan pengalaman. Terus di situ juga Marques Bolden sendiri aja ya. Marques Bolden sendiri secara individu berhasil meraih 4 penghargaan secara individu ya, maksudnya ya nggak melulu paling tinggi sih poinnya, tapi apa aja poinnya aja. Nah, Bolden sendiri tampil cukup impresif lah bisa dibilang di FIBA Asia Cup kali ini. Menjaga sebagai center Indonesia, big man Indonesia, menjadi urutan kedua di catatan poin per game. Dia ada di bawah Wael Arakji dari Lebanon. Lalu juga ada di urutan keempat tertinggi dalam raihan rebound per game, dan juga Bolden menjadi tertinggi dalam raihan blok per game yang mencapai hampir 3 blok per game. Dengan efisiensi per gamenya tertinggi di raihan 28,5. Jadi ya secara individu Bolden cukup impresif lah penampilannya di FIBA Asia Cup kali ini, walaupun memang hasil Indonesia kurang memuaskan ya. Tapi penampilan Bolden sendiri di FIBA Asia Cup menjadi secercah harapan lah untuk Indonesia ke depannya lagi bisa tampil lebih maksimal secara tim ya, tidak hanya individu Bolden sendiri saja.
Karena Bolden sendiri kan dia masih muda bisa dibilang, masih 24 tahun. 24 tahun. Dan dia juga persiapannya dengan tim tuh bisa dibilang Sangat minim. singkat lah, sangat minim, Ini singkat. baru pertama kali ya? Baru pertama sama kali. timnas ya? Kemarin SEA Games dia ikut juga, cuman mainnya bentar doang. Bentar doang. Jadi Jadi ya- SEA Games lagi kan? Iya. Ya, yang dimana cuma Filipina aja Iya betul. lawan sesungguhnya. Dan walaupun dia cuman main di pertandingan Filipina, sebelumnya main tapi dikit doang. Tapi di Filipina dia main lumayan banyak menitnya. Dia berhasil dengan Derek Michael dia berhasil membantu Indonesia untuk mendapatkan emas pertama kan akhirnya di SEA Games kemarin mengalahkan Filipina. Jadi ya kita masih ada harapan lah untuk kedepannya dengan Bolden, Derek Michael dan pemain-pemain muda lainnya, Yuda Saputra, terus kita juga ada Ali Bagir, Betul. Aldi Izatur. Nah, ketika Marcus Bolden bersinar di FIBA Asia Cup, nama Derek menjadi sorotan. Kenapa Ya. tuh? Maksudnya gini loh, ketika Bolden dan Derek mampu membuat Indonesia meraih emas pertama kan di SEA Games SEA kemarin. Games, ya. Di FIBA Asia Cup cuma malah Bolden doang yang bermain, ibaratnya yang bekerja, yang Iya, menjadi iya. tulang punggung. Iya. Kemanakah sosok Derek? Menurut lu gimana? Nah, kalau ini mungkin memperlihatkan bagaimana level Asia dan Asia Tenggara tuh cukup ada jaraknya mungkin ya. Karena di Asia sendiri kita lihat pemain-pemainnya tinggi-tinggi, Yes. kuat-kuat. Bahkan Bolden juga beberapa pertandingan dia terlihat Fisiknya sangat terkuras ya. iya dan kurang bisa bersaing lah bisa dibilang ya. Apalagi melawan Cina kemarin tuh kan. Iya, parah Dia banget itu. Lawan Zoki, melawan big man lainnya juga tidak bisa tampil maksimal deh. Betul. Mungkin bisa dibilang bisa diredam oleh Cina Bolden. Makanya Indonesia kan kalahnya dengan gap 50 poin gitu. Tapi it's okay ya, karena kan Derek secara umur masih 19 tahun. Masih sangat muda banget. Masih muda banget, jadi ketika bermain dengan kualitas dunia, Iya. bisa dikatakan kagok lah ya, kasarnya seperti itu. Tapi itu tidak usah berkecil hati ya untuk para fans sepak bola kan, jadinya tidak usah berkecil hati ya untuk para fans basket di Indonesia, karena kan ya cukup menjanjikan kan. Betul, jadi pengalaman lah untuk Derek, Bolden dan juga pemain-pemain lainnya lah, pemain muda terutama ya. Tapi di sisi lain dari FIBA Asia Cup, Iya. ada hal unik lainnya ya yang terjadi di luar lapangan basket ya. Apa aja tuh? Yang kayak konflik. Katanya ada konflik. Betul. Sebelum apa sesudah ya? Sebelum apa sesudah semifinal gitu antara Yordania dan Lebanon ya. Lebanon. Bahkan katanya ada yang membawa pisau. Cukup mengerikan itu ya. Cukup mengerikan. Kocak sih gua nggak tahu maksudnya apa pemain Lebanon ini melakukan semacam apa ya, ancaman nyata kepada para ofisial Yordania, tetapi ancaman nyata itu membuat psikis pemain Yordania atau pemain ofisial Yordania tidak fokus untuk menghadapi perebutan juara ketiga kan, hingga akhirnya kalah lawan Selandia Baru gitu, yang secara kualitas mereka emang sejatinya berimbang, tapi ketika kalah skornya lumayan jauh gitu kan, dan itu menjadi sebuah bumbu tersendiri ya. Iya. Cukup mengerikan dan gimana ya? Di tempat menginap terus ada konfliknya sampai cukup besar itu sebenarnya ya. Pelatih Yordania Wessam Alsos sendiri mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya asisten pelatih kebugaran mendapat serangan dari timnas Lebanon. Saya tidak tahu alasannya mengapa terjadi seperti itu. Bahkan satu di antara mereka memegang senjata tajam. Saya tidak tahu siapa namanya. Ya, menjadi mungkin saking tingginya tensi kompetisi ini kali. Tapi untuk apa gitu kan? Iya, Ketika Lebanon berhasil mengalahkan Yordania dan berhasil melangkah ke final dalam sejarah basket mereka kan. Ya, setelah sekian lama Setelah sekian lama, walaupun pada ujung-ujungnya kalah juga melawan raksasa Asia, Australia, tapi ya itu menjadi sebuah bumbu lah ya. Betul. Tapi dan menunjukkan kompetisi ini sangat ini ya mungkin ya. Sangat tinggi dan jadi pemain-pemain tuh emosinya menggebu-gebu juga mungkin kali ya. bisa jadi mungkin ada dendam tersendiri di atas lapangan, kemudian ke bawah hingga ke dalam hotel gitu. Tapi beruntungnya tidak ada korban jiwa. Betul. Karena pihak panitia FIBA berhasil mencegah hal tersebut dengan meminta bantuan dari pihak kepolisian. Pengamanannya juga langsung diperketat ya. Yes, dari betul. Perbasi dan juga penyelenggara. Hingga akhirnya hal ini pun terungkap ketika pertandingan final usai. Iya. Kan pelatih Lebanon sendiri yang mengatakan hal tersebut gitu. Betul. Ya sudah sih. Pelatih Lebanon, pelatih Yordania, sudah lah ya. Seperti itu aja ya. Kalau menurut lu sendiri, Aja, timnas Indonesia basket, kedepannya seperti apa? Kedepannya masih ada masa depan bagus sih kalau menurut gue ya. Apalagi ya bisa dibilang dipimpin ya dengan Bolden dan Derek Michael yang kita tahu memang mereka kualitasnya sangat bagus. Bolden juga kan pernah merasakan di NBA G League juga. Dan kita lihat sejauh ini mereka berdua
bisa dibilang mungkin jadi tulang punggungnya Indonesia kali lah ya. Dan padahal mereka juga masih muda kan, 24 dan juga 19 tahun. Tapi seenggaknya jangan terlalu mengandalkan mereka doang. Betul, Mereka pastinya. Pelatih Milos Peljic sendiri juga harus memutar otaknya bagaimana tidak hanya mengandalkan 2 pemain itu saja, tapi mengandalkan pemain-pemain lokal kita yang juga memiliki setidaknya fisik bagus dan juga pengalaman yang mumpuni untuk mungkin untuk beberapa kompetisi ke depannya mereka akan tua, udah pasti. Tapi setidaknya memberikan memupuk kepercaya diri kepada bibit-bibit basket muda kita, bagaimana itu sebuah kepercayaan, sebuah teknik, sebuah pengalaman lah ya, kasarnya seperti itu. Dan makin meningkatkan kualitas timnas juga sebenarnya ya. Karena kan Coach Milo sendiri juga udah bilang Indonesia tuh butuh pemain-pemain yang secara size besar, karena itu kan menjadi kekurangan kita lah bisa dibilang ya. Tidak hanya di basket, mungkin di olahraga lain juga secara fisik tuh Indonesia masih kurang ya, kalah ya dibanding negara-negara lain, terutama negara-negara dunia. Ya, kalau Asia Tenggara juga mungkin masih agak seimbang lah ya kalau Asia Tenggara, tapi kalau udah Asia, Piala Dunia itu secara size terlihat berbeda banget lah. Kita bisa teknik, kita bisa taktik, tapi kalau fisik susah. Betul banget. Dan itu memang yang menjadi fokus dari Coach Milo sendiri. Dia mengatakan ingin mencari pemain-pemain dengan size yang besar, atau misalnya size-nya kurang besar, mereka tuh harus cepat. Jadi menurutnya ada 2 faktor itulah yang di dalam pemain yang dicari oleh Coach Milos. Kalau dari Perbasi sendiri, Zak, gue melihat kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman bisa koreksi. Katanya Perbasi akan mengupayakan segala cara agar Indonesia bisa bermain di FIBA World Cup tahun depan. Walaupun itu padahal udah gagal gimana tuh pandangan final ya. Jadi sebelumnya kan Indonesia gagal ke Piala Dunia nih ya, udah dipastikan gagal ke Piala Dunia karena gagal melaju ke babak 8 besar FIBA Asia. Karena sebelumnya Indonesia tuh diberi syarat agar bisa bermain di Piala Dunia 2023, Indonesia harus melaju ke 8 besar dulu di FIBA Asia kan. Cukup unik ya? Cukup unik. Karena kalau yang lain tuan rumah ya, pasti otomatis lolos gitu. Kalau olahraga lain gitu ya. Basket tidak ya? Basket enggak, walaupun tuan rumah tapi tetap harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Dan Indonesia gagal ke 8 besar karena kalah dari Cina yang tadi kita udah bilang. Saat konferensi pers di kantor Perbasi, ketua Perbasi tuh Denny Kosasi bilang dia akan tetap mengupayakan segala cara, 1001 cara ke Roma kata dia. Dia akan tetap mencari cara untuk bisa Indonesia bermain di Piala Dunia 2023 karena ya kita tuan rumah, karena kan dia sayang katanya udah bikin venue-nya kan, venue udah lagi dibikin tuh kan di area GBK. Udah 34% katanya. Betul. Udah itu menampung berapa ribu penonton, berapa belas ribu, berapa puluh ribu mungkin lupa penonton. Kan sayang katanya kalau misalnya Indonesia nggak ada kan takutnya penontonnya sepi gitu kan dia bilang. Jadi dia akan mencoba segala cara untuk bisa Indonesia tampil di situ meskipun syarat yang diberikan gagal dipenuhi orang Indonesia ya. Dan pada akhirnya ya dari FIBA sendiri bilang udah nggak ada cara lain. Langsung menampik ya? Langsung menampik saat kunjungannya. Secara langsung atau secara langsung saat kunjungannya ke Indonesia Arena, ke venue yang Piala Dunia itu, dia langsung bilang pokoknya tidak ada cara lain untuk Indonesia bisa bermain di Piala Dunia karena syaratnya udah tidak bisa dipenuhi kan. Profesional. Iya dong. Maksud gue di sini adalah FIBA profesional. Betul. Mereka bicara apa adanya di depan daripada nanti menyakiti hati Perbasi dari lanjut lawan kan, maksud gue gitu. Maksudnya ya emang secara kualitas dan secara regulasi kita nggak bisa gitu kan kasarnya, tapi dan tidak mengiming-imingi dari sekarang walaupun ujung-ujungnya gagal juga, mending ngasih tahu sekarang aja gitu. Betul. Kasarnya gitu ya. Dari sini gue melihat Perbasi ya profesional kayak gitu kan, langsung apa adanya aja ngomongnya, nggak bisa di rumah sendiri gitu di Indonesia. Betul. Walaupun tuan rumah kita ya. Ya walaupun ya kasihan juga sih sebenarnya. Sayang juga ya udah bangun venue. Ya tapi nggak, seenggaknya ini seperti sebuah cambukan lah. Betul. Sebuah cambukan lah kan, basket kan nggak 2 tahun 3 tahun lagi nggak mungkin mati kan kasarnya kayak gitu. Kita masih panjang, perkembangannya pasti masih ada. Gitu. Dan venue-nya sendiri juga kan bisa digunakan tidak hanya untuk basket, itu indoor venue-nya bisa buat acara lain, olahraga indoor lain juga bisa di situ kan dipakai. Bulu tangkis bisa nggak? Jadi nggak sia-sia juga. Sepertinya bisa. Oh, kalau bulu tangkis itu sudah pasti rame. Wah, itu tidak usah ditanya itu ya. Oke, gitu aja kali ya Zay ya untuk FIBA Asia Cup 2022. Ya. Terima kasih sudah menyuguhkan pertandingan yang baik. Betul. Indonesia dan para rival Asia lainnya. Ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa emang mengandalkan 2 pemain saja kasarannya seperti itu ya. Kita tidak meremehkan para pemain asli Indonesia maksudnya, tapi kita juga melihat secara kualitas dan kemampuan fisik kita tuh hanya sebatas
dari 16 dari ada itu kan ada klasemennya nih. Iya. 16 tim yang ikut FIBA ASEAN Cup 2022, kita ada di peringkat 11 gitu loh. Dengan hanya menang sekali, kalah 3 kali kan. Iya, betul. Sama seperti Filipina, tapi Filipina berada di peringkat 9 karena poinnya lebih banyak. Iya. Poin memasukkan. Jadi kita ya bisa menjadi masukan lah. Betul. Cambuk bagaimana kita basketnya di kancah Asia gitu. Bisa ditingkatkan lagi ya, karena ini juga jadi pengalaman buat para pemain, terutama ya melihat bagaimana pemain-pemain Asia, bintang-bintang Asia bermain, dan semoga bisa menjadi bekal lah untuk masa depan, terutama untuk para pemain mudanya, agar bisa lebih berkembang lagi, dan nanti bisa ikut Piala Dunia tahun-tahun kedepannya lagi, bukan tahun depan tapi ya mungkin ya. Nggak ada salahnya juga ya kita misalnya memberikan sebuah kejutan di FIBA World Cup tahun depan di rumah negara orang Ya. gitu kan. Nah, buat Gen People yang ingin mendapatkan informasi-informasi terkini tidak hanya tentang basket, olahraga, tapi juga tentang berita-berita lainnya, bisa kunjungi di website genpi.co. Atau download langsung di App Store maupun Play Store. Tentunya jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel genpi.co. Gua Gaza, Gua Bayu. Salam G-Sport. Genpi.co. tahu kamu banget.